Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melin, terdiri dari Rizda Amatila dan saya sendiri, Erlintus Paningrum, akan menyampaikan presentasi tugas besar ujian akhir semester 5 kami dalam mata kuliah Intelijensia Buatan yang diampu oleh Bu Firas. Kami harap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang kami pelajari selama 1 semester ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan kode bahasa pemrograman Python mengenai klasifikasi jenis beras, data dan source code yang kami gunakan bersumberkan dari Kaggle dengan 5 jenis beras yang akan diklasifikasikan. Di antaranya jenis beras Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, dan Karacadak. Pengklasifikasian ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, import requirement files. Kedua, exploratory data analysis, sample image analysis. Ketiga, image labeling atau class labeling sampai image and label split. Keempat, ada training dan development data split. Lanjut, train test split. Kelima, ada model building, mobile byte model, selanjutnya compiling and training, lalu performance analysis. Keenam, ada activity mapping, sampai grade camp visualization. Pertama, ada import requirement file. Source code pada tahap ini digunakan untuk membuat model deep learning. Kode ini mengimport library yang dibutuhkan seperti TensorFlow, TensorFlow Hub, dan Scikit-learn. Library TensorFlow yang digunakan untuk membangun model deep learning. TensorFlow Hub digunakan untuk mengakses model pre-trained, dan Scikit-learn digunakan untuk membagi data menjadi set latih dan uji. Kode ini juga menggunakan library lain seperti NumPy. Lalu ada Matplotlib, OpenCV untuk visualisasi, library Keras. Untuk TensorFlow adalah library open source untuk machine learning yang dikembangkan oleh Google Brain Team. TensorFlow digunakan untuk membangun dan melatih model machine learning, terutama model deep learning. TensorFlow memiliki fitur yang kuat untuk membangun model yang kompleks dan memungkinkan untuk membuat arsitektur model yang sesuai dengan kebutuhan mereka. TensorFlow juga memiliki kemampuan untuk menjalankan model pada beberapa sistem termasuk CPU, GPU, dan TPU, sehingga memungkinkan untuk melatih model yang cepat dan efisien. Selanjutnya ada TensorFlow Hub, digunakan untuk memudahkan mengakses dan menggunakan model pre-trained. Model pre-trained adalah model machine learning yang sudah dilatih pada dataset besar dan dapat digunakan sebagai starting point untuk melatih model baru. Dengan TensorFlow dapat dengan mudah mengakses berbagai model pre-trained pada berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, dan bahasa. TensorFlow Hub membuat proses pengembangan aplikasi machine learning menjadi lebih cepat dan efisien dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melatih model dari awal. Lalu ada Scikit-learn, adalah library open source untuk machine learning di Python, menyediakan berbagai algoritma machine learning seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan dimensi reduksi yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah data. Scikit-learn juga menyediakan berbagai fitur untuk mengevaluasi dan membandingkan performa model seperti cross validation dan scoring metric. Scikit-learn juga bekerja pada NumPy, Pandas, dan
Matplotlib membuat integrasi dengan lingkungan data science lainnya dengan mudah. Selanjutnya ada NumPy adalah library open source di Python yang menyediakan support untuk manipulasi dan analisis data numerik. NumPy juga memperkenalkan object array multidimensional yang memungkinkan untuk menangani data numerik dalam skala besar dan dengan efisien. NumPy juga menyediakan berbagai fungsi matematika seperti agregat, learning, transformasi, dan fungsi lainnya. NumPy juga memiliki integrasi dengan berbagai library lain seperti Pandas dan Matplotlib. Membuat integrasi dengan lingkungan data science lainnya. Lalu dalam machine learning, NumPy sering digunakan untuk mempersiapkan data sebelum melatih model, seperti mengubah data dari tabel menjadi array multidimensional. Selanjutnya ada Pandas. Ini adalah library open source di Python juga untuk manipulasi dan analisis data tabular. Pandas memperkenalkan objek data frame yang memungkinkan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel dengan cara yang mudah dan intuitif. Data frame memiliki fitur seperti pengelompokan, agregasi, dan manipulasi data yang membantu untuk memecahkan berbagai masalah data. Pandas juga memiliki integrasi dengan berbagai library lainnya seperti NumPy dan Matplotlib, membuat integrasi dengan lingkungan data science yang menjadi lebih mudah. Pandas sering digunakan untuk mempersiapkan data sebelum melatih model, seperti memuat dan membersihkan data dari file sumber. Selanjutnya, Matplotlib sama library open source dari Python untuk memvisualisasi data. Matplotlib menyediakan beberapa fitur visualisasi seperti plot garis, histogram, scatter plot, visualisasi 3 dimensi yang membantu untuk memahami dan menyampaikan data dengan cara yang mudah dipahami. Matplotlib juga memiliki integrasi dengan berbagai library lainnya, lalu membuat integrasi dengan lingkungan data science menjadi lebih mudah. Dalam machine learning, Matplotlib sering digunakan juga untuk memvisualisasi data dan hasil model, seperti memvisualisasikan hasil prediksi dan performa model. Lalu ada OpenCV, menyediakan berbagai algoritma dan teknik untuk pemrosesan dan menganalisis gambar dan video seperti deteksi wajah, deteksi objek, segmentasi wajah, pengelolaan citra. CPOpen juga memiliki integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman termasuk Python, C++, dan Java, membuat integrasi dengan lingkungan pengembangan aplikasi lainnya menjadi mudah. Dan dalam machine learning, OpenCV sering digunakan sebagai pre-processing data gambar sebelum melatih model, seperti mengubah ukuran, mengubah format gambar. Lalu ada Keras, adalah library open source untuk deep learning yang ditulis dalam bahasa Python. Keras membuat pembuatan dan pelatihan model deep learning menjadi lebih mudah dan intuitif dengan menyediakan antarmuka yang sederhana dan efisien untuk membuat arsitektur model. Keras juga menggunakan TensorFlow untuk melakukan komputasi, membuat integrasi dengan lingkungan deep learning lainnya. Dalam machine learning juga Keras sering digunakan untuk membuat dan melatih model deep learning seperti model convolutional neural networks atau recurrent neural network. Dapat disimpulkan, pada kode di sini itu mengimportkan library tersebut dan menggunakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh library tersebut untuk melakukan beberapa hal. Pertama tuh, membuat model deep learning, menggunakan TensorFlow, lalu mengakses model pre-trained menggunakan
TensorFlow Hub, lalu membagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan scikit-learn, lalu mengubah dan memanipulasi data menggunakan NumPy dan Pandas. Selanjutnya memvisualisasikan data dan hasil model menggunakan Matplotlib, membuat dan melatih model deep learning menggunakan Keras. Secara umum, kode tahap ini digunakan untuk membuat dan melatih model deep learning untuk tugas image processing. Selanjutnya, ada Simple Image Analysis. Untuk bagian pertama, kode ini membuat objek path berisi path lokasi dari direktori data yang akan digunakan dalam proses pembuatan dan pelatihan model deep learning. Path adalah direktori yang berisi dataset gambar beras dan akan digunakan sebagai input untuk membuat dan melatih model deep learning. Lalu, Path adalah kelas library Pathlib yang mempermudah manipulasi path atau lokasi file dan direktori. Kelas ini menyediakan beberapa metode dan atribut yang memudahkan akses, memanipulasi path, kelas path, membuat objek path yang menyimpan informasi lokasi direktori data, dan memudahkan akses dan manipulasi direktori tersebut. Lanjut, fungsi ini adalah membuat list dari gambar beras yang dapat dalam direktori data. List ini menyimpan 600 gambar beras dari masing-masing jenis, yaitu Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, dan Karacadak. Glod adalah metode dari kelas path yang mengambil list path dari file-file yang memenuhi pattern tertentu. Pattern yang digunakan di sini adalah Arborio/bintang, Basmati/bintang, Ipsala/bintang, Jasmine/bintang, Karacadak/bintang. Yang berarti seluruh file gambar beras yang terdapat dalam direktori yang bernama Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, Karacadak. Kemudian list ini diambil sebanyak 600 gambar untuk masing-masing jenis beras menggunakan notasi ini 600. Lanjut, hasil dari list Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, lalu Karacadak adalah list path dari 600 gambar beras masing-masing jenis yang akan digunakan sebagai inputan data untuk proses pembuatan pelatihan deep learning. Selanjutnya, kode ini berfungsi yang ketiga berfungsi untuk membuat plot gambar sebanyak 5 buah dalam satu figur dengan judul race kategori. Setiap gambar mewakili satu kategori beras, yaitu Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, dan Karacadak.
masing-masing dengan judul kategori di atas gambarnya. Plot gambar menggunakan IMSOW, metode objek AX 0-4. Data gambar yang diambil dari variabel Arborio image, Basmati image, Ipsala image, Jasmine image, Karacadak image, yang masing-masing merupakan gambar pertama dari setiap kategori. Lebih jelasnya, kode tersebut membuat 5 gambar dalam sebuah plot, 5 gambar dalam sebuah plot atau figur dengan menggunakan matplotlib. Setiap gambar diambil dari sebuah direktori gambar yang ditentukan. Plot figur tersebut juga memiliki judul, price kategori, dan masing-masing gambar memiliki judul Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, dan Karacadak. Selanjutnya, ada class labeling. Di sini fungsinya, kode ini untuk membuat dictionary dari nama dan gambar dari setiap kategori beras yang akan digunakan pada proses pelatihan model. Kemudian, membuat dictionary lain yang berisi label numerik untuk setiap kategori. Setiap kategori, nama kategori akan digunakan sebagai key dan gambar maupun label numerik akan digunakan sebagai value dalam dictionary. Jelasnya, pada bagian kode ini dibuat dictionary data image yang berisi sejumlah variabel yang menyimpan daftar pet, untuk setiap kategori beras. Kemudian dibuat dictionary data label yang berisi label numerik untuk setiap kategori beras. Label numerik ini akan digunakan sebagai target prediksi dalam membuat model deep learning. Selanjutnya, tahap image and label speed. Fungsi ini untuk memasukkan informasi dari setiap gambar dalam dataset ke dalam 2 variabel X dan Y. Setiap gambar dalam dataset di-resize image ukuran 224 kali 224 pixel, lalu disimpan di dalam variabel X sebagai array dari gambar-gambar. Kemudian label dari setiap gambar disimpan di dalam variabel Y sebagai array dari label-label. Kode ini membuat list kosong X dan Y, kemudian kode melakukan loop. Nah, kode ini membuat list kosong X dan Y, kemudian kode melakukan loop melalui 2 dictionary, data image, dan data labels. Dan menambah setiap gambar resize dari data image ke list
X serta numerik untuk gambar tersebut di list Y. Spesifiknya tuh loop melalui data image dengan memasukkan kel dan value dari setiap elemen ke label dan image, lalu kemudian loop lagi melalui image, membaca gambar image dari file dengan memastikan path string dari file dengan memastikan path string dengan mengkonversinya menggunakan SRT image, lalu meresize gambar dengan ukuran 224 menggunakan CP2 resize menambahkan gambar ke list X, menambahkan label numerik dari data label untuk gambar tersebut ke list Y. Lanjut, fungsi di sini untuk melakukan normalisasi data, gambar dan label dari daftar gambar dan label ke array NumPy dan memberikan skala pada data gambar sehingga semua nilai pixel dalam rentang 0 sampai 1. X sama dengan np.arrayX mengubah list gambar X menjadi array NumPy. Lalu X sama dengan X per 255 membagi setiap elemen dalam array X dengan 255 untuk membatasi nilai dari setiap elemen dalam rentang 0 sampai 1. Lalu Y sama dengan np.array Y mengubah list label Y menjadi array NumPy. Selanjutnya, pada train test split pertama, berfungsi membagi data gambar dan label data ke dalam data train, validation, dan test. Gambar data X dan label Y diambil dari variabel sebelumnya, lalu dibagi dengan train test split menjadi data train dan data sisa dan test file. Kemudian data sisa atau test file dipisahkan lagi dengan train test split menjadi data test dan data validation. Selanjutnya, pada baris ini kita mengimport modul MobileNet, sequential, dan density latent dari library TensorFlow, Keras application, dan TensorFlow, Keras model, import library dari TensorFlow yang berfungsi untuk membuat model MobileNet, sequential, dan flatten yang akan digunakan sebagai proses pembuatan model. Import 3 modul dari library TensorFlow pertama, yaitu MobileNet, merupakan salah satu jenis model pretrain yang digunakan untuk masalah computer vision. Lalu ada sequential, sebuah model learning
dalam TensorFlow yang memungkinkan untuk menambah layer satu per satu pada model. Lalu ada density dan pattern merupakan jenis layer yang biasanya digunakan dalam membuat model neural network. Layer density digunakan untuk melakukan koneksi antara semua node pada layer sebelumnya ke node pada layer berikutnya. Sedangkan layer pattern digunakan untuk mengubah tensor yang memiliki dimensi multi menjadi tensor satu dimensi yang bisa diproses oleh layer density. Selanjutnya, pada fungsi base model. Digunakan untuk membuat model MobileNet dari library TensorFlow yang sudah terpretasi dengan bot-bot yang telah dilatih sebelumnya. ImageNet. Fitur-fitur yang paling di atas dari model tidak masuk atau include top class. Maksudnya, fitur paling atas adalah layer pada sebuah model neural network yang berada paling atas dalam arsitektur tersebut. Dalam hal ini adalah saat menggunakan MobileNet dari TensorFlow, Keras.application, yang bisa diartikan sebagai layer paling atas dalam MobileNet saat membuat objek base model, argumen include top sama dengan pass, menentukan bahwa fitur paling atas dari MobileNet tidak akan masuk dalam model yang dibuat, sehingga hanya bagian dasar dari model yang diambil. Input data harus berukuran 224/3 yang berisi 3 channel, merah, hijau, dan biru untuk warna gambar. Selanjutnya, pada base model summary, fungsi ini memperlihatkan ringkasan dari model MobileNet yang sedang digunakan. Model tersebut mencakup informasi seperti ukuran input, ukuran setiap layer, jumlah parameter yang digunakan, dan jumlah neuron dari setiap layar. Summary ini membantu untuk memahami arsitektur dari model dan evaluasi performa model sebelum digunakan untuk melakukan training atau pengujian. Selanjutnya ada top model sama dengan sequential. Top model adalah model neural network tambahan yang ditambahkan di atas base model atau MobileNet untuk membuat tipe klasifikasi baru. Fungsi sequential membuat objek model baru dalam mode secara beruntun atau P-plan. Top model, add, pattern, dan seterusnya itu membentuk input untuk lapisan density dengan memetakan bentuk output dari base model ke bentuk satu dimensi. Lalu top model add density 32 dan seterusnya itu menambahkan lapisan density pertama dengan 32 unit dan aktivasi rule. Selanjutnya, model top add density 10 dan seterusnya itu menambahkan lapisan density kedua dengan 10 unit dan aktivasi softmax. Nah, untuk top model summary itu mencetak ringkasan dari model yang dibuat termasuk jumlah parameternya. Masuk pada tahap compiling dan training. Di sini memiliki fungsi untuk membuat
kompilasi dan melatih model transfer learning. Model ini dibuat dengan menggabungkan dua model, yaitu MobileNet sebagai base model dan model baru yang ditambahkan sebagai top model. Top model ini dibuat dengan menambahkan lapisan pattern dan density. Lalu kedua model ini digabungkan dan menambahkan top model ke base model. Kemudian layer pada base model dibuat tidak dapat dilatih agar hanya top model yang dilatih. Kemudian model akhir ini dikompilasi menggunakan optimizer Adam. Loss fungsinya sparse kategori cross seterusnya, dan matriksnya tuh ACC. Model ini akhirnya kemudian dilatih dengan menggunakan data training dalam data validation selama 10 epoch. Kan sebagai false. Ini berarti bahwa bobot dari base model tidak akan diubah selama pelatihan. Kemudian transfer model dikompilasi dengan optimizer Adam, loss function, dan matriks ACC. Akurasi. Terakhir, transfer model diterapkan pada data latihan. Transfer model diterapkan pada data latihan sebanyak 10 epoch dan melakukan validasi dengan data validasi. Jelasnya, pada bagian kode ini terdapat beberapa hal yang dilakukan. Pertama, top model. Model ini merupakan model yang terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya lapisan pattern dengan inputan SPEP, hasil output dari model based model. Lalu lapisan density dengan 23 node dan fungsi aktivasinya rule. Lapisan density dengan 10 node dan fungsi aktivasi softmax tadi. Menampilkan summary dari model top model. Selanjutnya membuat model transfer yang menggabungkan model base model dengan top model, menonaktifkan training pada layer 0 dari model transfer, nonaktifkan training pada layer 0 dari model transfer, lalu menentukan optimizer, loss function, matriks yang akan dilakukan saat melakukan training. Dalam hal ini, optimizer itu kan menggunakan Adam. Loss function-nya menggunakan sparse dan seterusnya. Dan simetriknya menggunakan ACC. Melakukan training selanjutnya itu melakukan training dengan model transfer model, data X train dan data Y train selama 10 epoch dan melakukan melakukan validasi pada data X val dan Y val.
Lalu hasilnya tuh bakal disimpan pada variabel history. Untuk presentasi penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Erlin Puspaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan performance analysis. Ini adalah proses mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kualitas suatu operasi sistem proses. Biasanya itu melibatkan pengumpulan dan analisis data, pembuatan tujuan dan acuan, dan juga identifikasi area untuk peningkatan. Tujuan dari analisis performa adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memacu pertumbuhan bisnis. Di sini ada codingan VLT float history history, ACC, VLT plot history history, file ACC, VLT title dengan dalam kurung model akuras, VLT Y label akuras, VLT X label evo, VLT legend terlain validation allow slower like VLT show. Di sini ini kode ini menggambarkan visualisasi akurasi model dalam bentuk plot dari data history training dan validasi history ACC. Di sini, validasi histori ACC mengambil nilai akurasi dari data histori pada setiap epoch training dan validasi di PLT title model akurasi. Memberikan judul pada plot sebagai model akurasi dan PLT Y label akurasi memberikan label sumbu Y sebagai akurasi dan PLT S label evo memberikan label sumbu X sebagai evo dan VLT legendnya train validation lower leg memberikan legenda untuk plot dari data training validasi dan posisi legenda berada pada bagian kanan bawah plot dan PLT show itu menampilkan plotnya. Di sini model akurasinya train, di sini train dan validationnya. Kemudian di bawah ada epochnya. Kemudian di sini ada summarize history for loss. Di sini kode ini menggambarkan visualisasi dalam bentuk plot dari data history training dan validasi history loss. Kemudian mengambil nilai loss dari data history pada setiap epoch training dan validasi pada title model loss. Di sini PLT title model loss ini memberikan judul pada plot sebagai model loss. Judul pada plot ini menjadi model loss. Kemudian memberikan label sumbu Y sebagai loss dan memberikan label sumbu X sebagai epoch. Dan juga ini validasinya PLT legendnya train dan validation, kemudian lognya override. Memberikan legend untuk plot dari data training validasi dan posisi legend berada pada bagian kanan atas plot dan PLT show itu untuk menampilkan. Di sini epochnya dan ada lain yang warna biru ke bawah dan validation. Kemudian di sini akurasi loss graph. Kode ini menggambarkan visualisasi akurasi dan loss model dalam bentuk plot dari data history, training, dan validasi. Pada data frame history, mengubah data history training dan validasinya itu pada data frame mengubah menjadi bentuk data frame pandas. Di sini data historinya diubah menjadi bentuk pandas. Kemudian pada title model akurasi loss-nya ini memberikan judul pada plot sebagai model akurasi loss. Kemudian memberikan nama pada Y label menjadi akurasi loss dan S labelnya menjadi epoch. Kemudian PLT show untuk menampilkan plot. Di sini tampilan model akurasi loss-nya di mana loss warna biru, ACC-nya warna orange, validasi loss-nya warna berwarna hijau, dan ACC yang warna merah. Kemudian ada aktivasi mapping. Di sini saya akan menjelaskan aktivasi mapping adalah teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivasi atau keluaran dari setiap neuron dalam jaringan syaraf. Ini melibatkan pembuatan peta atau heat map dari aktivasi setiap neuron dalam jaringan saat memproses gambar input. Hal ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana jaringan memproses input dan bagaimana membuat keputusan tentang input. Ada juga beberapa cara
untuk membuat peta aktivasi, tetapi salah satu metode yang umum adalah melewati gambar input melalui jaringan dan kemudian menggunakan optimasi berbasis gradien untuk memodifikasi gambar input sehingga memaksimalkan aktivasi sel saraf tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung gradien dari aktivasi sel saraf terkait gambar input dan kemudian menggunakan gradien ini untuk memperbarui gambar input dalam cara meningkatkan aktivasi sel saraf. Aktivasi mapping juga dapat berguna untuk memahami bagaimana jaringan saraf bekerja dan mengidentifikasi masalah atau bias potensial dalam jaringan. Di sini kita akan melihat class activation mapping-nya. Di sini juga ada contoh codingan list image sample model builder. Kode ini menampilkan sampel gambar 4 gambar data set race image dataset dan memuat mereka sebagai list bernama list image sample yang di sini dengan 4 gambar, contoh 4 gambar sampel. Kemudian model exception dari library class membuat mereka sebagai list bernama digunakan sebagai model pemrosesan gambar. Modelnya ini model Voyager Crash Application digunakan untuk model pemrosesan gambar. Ukuran gambar yang diproses oleh model ini ditentukan yaitu 299 ke 299. Fungsi proses input dan decode prediction. Fungsi ini dua ini diambil dari library Crash Application Exception ini. Kemudian variabel kosong bernama image, variabel kosongnya ini dibuat dan nama lapisan terakhir dari model exception ditetapkan sebagai blok 14 Chevcon apps. Kemudian ada to get image into Navirai. Di sini fungsi bernama getImgRay memiliki dua parameter masukan yaitu IMGPath dan Sage. Fungsi ini mengambil gambar dari file yang ditentukan IMGPath dan mengubahnya menjadi array NumPy dengan ukuran yang telah ditentukan di Sage-nya ini. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti membuat gambar menggunakan Crash Preprocessing Image Loss, mengubah gambar menjadi array NumPy dengan Crash Processing Image to Array dan memperluas dimensi array dengan np-expand. Dims array ini untuk menyesuaikan dengan input yang diperlukan oleh model fungsi akan mengembalikan array gambar yang sudah diproses. Kemudian di sini ada to create head match for the sample. Penjelasannya yaitu fungsi make grade head membuat head map untuk suatu gambar menggunakan teknik grade map. Dengan menggunakan teknik grade map ini, gradient weekly class XP mapping head map adalah peta panas yang menunjukkan bagian gambar mana yang lebih mempengaruhi keputusan model saat melakukan klasifikasi. Prosesnya melibatkan tahap yaitu membuat grain model baru dengan input yang sama seperti model asli, tetapi outputnya adalah lapisan terakhir dari convolution layer, last count, layer unfold, dan prediksi. Terus menentukan indeks prediksi yang digunakan untuk membuat head match. Jika indeks tidak ditentukan, maka diambil prediksinya itu R-match predge O. Yang ini, jika prediksi tidak ditentukan. Kemudian menghitung gradient dari channel prediksi di class channel tersebut terhadap lapisan terakhir dari convolution layer grade-nya. Menentukan rata-rata dari gradient untuk setiap filter pada lapisan terakhir. Lapisan terakhir ini yang pulled grains. Kemudian menghitung head match dengan mengalihkan setiap filter pada lapisan terakhir dan rata-rata gradient masing-masing. Setelah dikalikan yaitu menormalisasikan head match agar memiliki nilai antara 0 dan 1 di head match TV maksimum di sini. Dan juga reduce max head map. Return head map fungsi akan mengembalikan head map sebagai array NumPy. Kemudian di sini ada stronging head match values into list. Kode ini digunakan untuk menyimpan nilai head map untuk setiap gambar sampel dalam list bernama copied non-copied head map.
COVID, non-COVID head map. Pada sampel list ini, prosesnya melibatkan beberapa tahap seperti membuat list kosong bernama COVID dan non-COVID yang berisi list kosong. Untuk setiap gambar sampel dalam list image melakukan proses berikut. Menyediakan gambar dalam bentuk array dan ukuran yang telah ditentukan. Ukurannya telah ditentukan. Kemudian membangun model dengan bobot yang diperoleh dari data image, model-model Boulder, Wake, dan ImageNet. Di sini. Kemudian menggunakan model untuk memprediksi gambar. Di sini. Untuk memprediksi gambarnya. Kemudian ini head map ini menggunakan fungsi MakeGrid head map ini untuk menambahkan nilai head map ke dalam list COVID dan COVID head map. Setelah proses selesai, list COVID dan COVID head map akan berisi nilai head map untuk setiap gambar sampel. Kemudian di sini ada to display grand cam output for the sample. Kode ini adalah script yang biasanya digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari algoritma gradient weight class excitation mapping yang diterapkan pada sekumpulan gambar. Fungsi save and display grand cam mengambil sebagai input sebuah pet gambar, sebuah head map, dan beberapa parameter opsional pet untuk menyimpan gambar output dan koefisien pencampuran. Pertama, ia memuat gambar, mengubahnya menjadi array, dan menerapkan pemaparan warna dan head map. Kemudian ia menggabungkan gambar dan head map menggunakan blending coefficient dan menyimpan hasilnya sebagai gambar. Fungsi plot multiple image memplot beberapa gambar dalam suatu plot dan memberikan judul pada setiap gambar. Script akhirnya menggunakan plot multiple image untuk memplot beberapa gambar output dari save and display grand cam dan memberikan judul pada setiap gambar. Di sini ada dev save ini. Pada bagian dari kode ini menggunakan library keras untuk membuat gambar dari file dengan pet yang diberikan dan mengubahnya menjadi array. Kemudian nilai dari head map dikalikan dengan 255. Hasil dari head map dikalikan dengan 255 dan dikonversi menjadi tipe data ACJ 8 bit integer NPUIN 8. Kemudian ini adalah kode yang menggunakan library matplotlib untuk mendapatkan warna dari palet jet. Untuk mendapatkan warna dari palet jet, kemudian warna-warna tersebut digunakan untuk membuat head map dari nilai head map yang diberikan. Head map kemudian dikonversi menjadi gambar dengan menggunakan keras. Head map ini setelah diberikan warna ini di sini di head map akan dikonversi dengan menggunakan keras processing. Ukuran head map ini diubah sehingga sama dengan ukuran gambar aslinya. Head map kemudian dikonversi menjadi array gambar dengan menggunakan keras di sini. Kemudian di bagian bawah ini kode untuk membuat gambar superimposed image, yaitu gambar yang dibuat dengan menumpuk dua atau lebih gambar. Pertama, head map hasil dari jet head map dikalikan dengan alpha. Di sini mengalihkan image jet head map itu dengan alpha dan ditambah gambarnya. Untuk mengatur intensitas warna head map, kemudian hasil dari operasi tersebut ditambahkan dengan gambar aslinya. Gambar asli dan disimpan sebagai super imposed game IMG, super imposed IMG. Kemudian ada fungsi ini image event CV2 imred imgfet. Fungsi ini menambahkan dua gambar ke list image, yaitu gambar asli dari lokasi yang ditentukan oleh parameter imgpet dan gambar super imposed yang telah disimpan sebelumnya dengan nama yang ini, yang ada campet JPG. Kemudian gambar tersebut dibaca menggunakan CP2 imred dan ditambahkan ke dalam list image. Kemudian di sini untuk codingan ini, setiap gambar dalam list image sampel akan diproses dengan memanggil fungsi save dan display grand cam. Fungsi ini mengambil pet gambar, image pet, dan head map sebagai
input dan menyimpan hasil superimposed image gambar yang diterima headpad ke CAMPad. Setelah itu membaca gambar dari ImagePad dan CAMPad dan menambahkannya ke list image. Kemudian di sini default multiple. Fungsi ini digunakan untuk memplot beberapa gambar dalam satu plot. Fungsi ini memiliki input IMG matrix dari metrik gambar, title list dari judul, Nichols dari jumlah kolom dan plot, kemudian main title, judul utama dari plot, bersifat opsional. Fungsi ini juga menggunakan matplotlib untuk membuat plot dengan subplot dan memplot gambar dari matrik gambar dan subplot. Plot ini memiliki ukuran 15 kali 8 dan memiliki dua baris, memiliki jumlah kolom sesuai dengan input n. Kolomnya, judul dari plot dapat ditentukan dengan input main title, judul untuk setiap subplot juga dapat ditentukan dengan input title list. Kemudian di sini, kode ini membuat plot dengan ukuran 15 kali 8 inci dengan dua baris dan jumlah kolom sesuai dengan parameter encalls ini. Judul utama plot diberikan melalui parameter main title dengan font size-nya itu 18. Spasi antar subplot dapat diatur dengan pig di sini pig subplot adjust dan 0.3 dan pig subplot adjust HS space 03 untuk mengatur spasinya. Kemudian untuk di sini fungsi ini akan memplot beberapa gambar sekaligus dalam satu tampilan. Parameter yang diterima fungsi ini adalah sebagai berikut. IMG matrix list berisi metrik gambar, kemudian title list untuk judul gambar, dan juga encode jumlah kolom gambar yang akan ditampilkan dan main title judul utama dari seluruh gambar. Pada bagian ini juga looping dilakukan untuk setiap gambar pada list IM matrix dan title list. Gambar ke-1 dan judul ke-1 diambil dan ditampilkan dalam fungsi IMG show. Pada objek myX, judul gambar ditampilkan dengan set title. Nah, set title ini akan menampilkan apa sih judul gambar yang telah ditentukan di myAxis. Kemudian di sini ada setelah title list untuk menggunakan fungsi plot multiple image. Pertama harus memastikan bahwa list image yang berisi matrik gambar sudah ada dan list title list yang berisi judul gambar juga sudah ada. Kemudian gunakan fungsi plot multiple list dengan memasukkan list image sebagai IMG matrik list title list sebagai list jumlah kolom yang diinginkan sebagai encode dan judul utama sebagai main title. Dalam contoh ini ada 4 main title list tipe image, yaitu Arborio, Arborio Grade, Basmati, Basmati Grade, Ipsala Grade, Jasmine, dan Jasmine Grade. Plot multiple IMG, image title list, and calls untuk kolom 4 main title-nya itu raise type image analysis. Setelah memanggil fungsi akan ditampilkan plot dengan beberapa gambar dan judul yang diberikan. Judul dan hasil runningnya seperti ini. Raise type image analysis dengan jumlah gambar dan kolom yang telah ditentukan di atas dan juga nama-nama titel judul utama Arborio, Arborio Grade, Basmati, Basmati Grade, Ipsala, Ipsala Grade, Jasmine, dan Jasmine Grade. Kemudian ini jumlah gambarnya ini keakuratannya itu mencapai 99%. Ya mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.